Namun, dorongan Wei Jiang membuat Huang Fuyu merasa berat. Tetapi dia bertanya pada dirinya sendiri. Saya khawatir saya tidak tahan dengan situasi barusan. Ni Heng juga sama. Setelah melihat bahwa bujukan itu tidak berguna, dia harus menghela nafas. Ini adalah akhir dari masalah ini. Mari kita kembali ke sekte terlebih dahulu dan mendiskusikannya dengan sesama magang. Faktanya, Ni Heng juga tahu bahwa sejak terakhir kali banyak murid semuanya rusak di medan perang berburu. Pendapat mayoritas sekte adalah bahwa saat dibuka lagi, yang terbaik adalah tetap diam dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Pertempuran berikutnya, mendengar ini, maju dan berkata, apakah kalian semua pergi lagi? Ni Heng dengan ringan mengangguk, yakinlah, aku masih akan berada di zona perang timur, dan suku Jie tidak mampu membayar gelombang apapun untuk saat ini. Tetapi kamu juga mendengar bahwa Yi Chen hampir tidak bisa menghindarinya. Ini, kaget tanpa pertempuran. Dia belum pernah mendengar tentang berburu di medan perang. Tetapi dari ekspresi beberapa orang, saya khawatir itu sangat berbahaya. Jadi, dia tidak bisa tidak memandang Qin Yi Chen dengan penuh kecemasan, dan Zhan Wuyuan tidak pernah sombong. Apa yang langsung dia pikirkan adalah memberi yang pertama pertahanan yang kuat untuk pertahanan. Namun, Zhan Wuyuan adalah penemuan yang canggung. Sekarang roh abadi Qin Yi Chen sudah menjadi lapisan 5 raja abadi. Ke atas, itu adalah harta yang sebanding dengan 6 pembangkit tenaga listrik lapisan surgawi. 6 lapisan surgawi, itu sudah dibawa kekuatan keabadian emas. Meskipun pertempurannya adalah Golden Immortal, itu tidak berarti dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Untuk sementara, Wu Yuan gelisah. Tidak hanya dia, tetapi juga Lei Gongming di kota, wajahnya penuh kekhawatiran. Qin Yi Chen baru saja kembali, tetapi terlibat dalam bahaya. Mereka ingin membantu, tetapi mereka lebih termotivasi daripada mereka. Adapun menjadi pengawal dengan Qin Yi Chen, tidak realistis untuk memikirkannya. Sebagai orang luar, jika mereka melanggar aturan sekte abadi, pembangkit tenaga listrik yang dapat diundang oleh sekte abadi hanya akan lebih banyak. Qin Yi Chen juga memandang Wei Jiang dengan beberapa kesalahan. Wei Senior, saya telah melibatkan sekte abadi. Wei Jiang melambaikan tangannya dan menghela nafas. Ini bukan tentang kamu, jujur saja. Bahkan tanpamu, sekte abadi Shen Xiao tidak pernah baik padaku. Meskipun alasan Qin Yi Chen terlibat dalam masalah ini, itu hanyalah sekering. Seperti yang dikatakan Wei Jiang, sekte abadi Shen Xiao memperlakukan semua pesaing dan tidak akan memberikan tanda dan kemungkinan yang dapat mengancam posisinya. Qin Yi Chen tidak banyak bicara lagi. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat dipisahkan darinya. Jadi berburu medan perang, dia tetap harus pergi. Jadi Qin Yi Chen melihat sampai akhir tanpa perlawanan, berkata dengan senyum pahit, Yang mulia, saya takut pergi sebentar. Zhan Wuyuan menatap matanya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan akhirnya menegur, anakmu, kapan kamu akan lega? Meskipun itu adalah teguran, Qin Yi Chen merasa hangat, dan kata-kata dari pertempuran tanpa akhir berakhir, dan dia merasa sangat lelah. Anak laki-lakimu harus kembali, ada banyak alam di Kaisar. Saya ingin menyerahkan kepada Anda untuk memerintah dan melawan ketika Anda memiliki Anda. Anda tidak dapat melarikan diri. Qin Yi Chen menyeringai. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tenang. Mengapa tidak menunggu Yang Mulia menyerahkan kota kekaisaran ke pemerintahan saya? Zhan Wuyuan terkejut. Meskipun Qin Yi Chen setengah bercanda, dia merasa itu tidak mungkin. Beberapa ribu kristal peri ada di dalam tubuh, dan telah disukai dan diakui oleh sekte abadi Yuan Surgawi. Selama kesengsaraan ini dihabiskan, Qin Yi Chen dan Bu Qingyun sudah dekat. Habiskan saja kesengsaraan ini. Wei Jiang melawan Wu Yuan dan mengayunkan tinju mereka. Ini adalah akhir dari masalah ini. Jadi saya akan pergi dulu. Dan kemudian saya akan mengunjungi dunia perang utara. Zhan Wu Yuan juga dengan sungguh-sungguh melengkung. Terima kasih banyak hari ini telah membantu. Setelah Wei Jiang melambaikan tangannya, dan Zhan Wu Yuan serta Huang Fuyu semuanya pergi, beberapa orang berangkat dalam perjalanan mereka kembali ke sekte abadi Yuan Surgawi. Bei Hongcheng melihat ke atas dan ke bawah siluet ramping, dan secara bertahap, kota berteriak terus-menerus. Qin Immortal Monarch, hati-hati. Lain kali, aku khawatir Qin Immortal Monarch adalah Qin Heaven Immortal. Tuan Qin pasti akan memberi kita kejutan besar lain kali, pasti. Menyaksikan siluet ramping pergi, banyak pembangkit tenaga listrik di kota. Betapa aku bahkan berharap melihat postur pemberani pemuda itu bertarung berdampingan ketika dia kembali. Sementara itu, di dalam aula besar sekte abadi Yuan Surgawi, Duan Mulongdou tidak bubar begitu saja, tetapi dengan cemas menunggu beritanya. Bahkan Duan Mulongdou, yang selalu stabil, hari ini tidak tahu berapa kali dia berjalan menyamping di aula, dan ekspresi muncul dari waktu ke waktu. Duan Mulongdou tidak terlalu yakin apakah dia bisa mempertahankan Qin Yi Chen. Bahkan, Duan Mulongdou paling khawatir bahwa setelah mengesampingkan semua pertimbangan untuk wajah, pembangkit tenaga listrik abadi emas dari sekte abadi Shen Xiao akan menyelinap menyerang Qin Yi Chen di tempat. Dan dari sudut pandang Duan Mulongdou, Golden Immortal mungkin ingin mengambil nyawa Qin Yi Chen, hanya sesaat.
Tepat pada saat ini, tetapi di dalam sekte abadi, cahaya susunan teleportasi menyala. Di luar, ada seorang murid yang berkhotbah. Tuan Sekte Guru, Tuan Huangfu, mereka kembali. Duan Molongdou tampak tercengang, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Wei Jiang sudah terbang. Ketika semua orang melihat siluet ramping dari sisi Wei Jiang, mereka akhirnya santai. Duan Molongdou juga memiliki mata yang cerah, dan bergegas ke depan. Yi Chen menyimpannya. Kehadiran Qin Yi Chen di sini berarti sekte abadi Shen Xiao gagal. Namun, wajah beberapa orang di Wei Jiang sangat jelek, dan Duan Molongdou mau tidak mau gemetar. Saudara muda Wei, apa yang terjadi? Sekelompok tetua juga ada di sekitar. Duan Molongdou dalam hati khawatir, berpikir bahwa bukan sekte abadi Shen Xiao yang akan kembali dan memanggil orang. Dan Wei Jiang melihat sekeliling kerumunan. Akhirnya, matanya tertuju pada Duan Molongdou, dan suaranya merasa bersalah dan marah. Kakak senior, itu adalah dorongan hati saya, dan barusan. Ribuan dari kita sekte abadi Yuan Surgawi juga akan berpartisipasi dalam medan perang berburu ini. Apa? Begitu kata ini keluar, Duan Molongdou terkejut, dan sekelompok tetua berdiri di tempat. Anda tahu, medan perang berburu dapat dikatakan sebagai kata yang paling enggan untuk disebutkan oleh para eksekutif sekte surgawi Yuan abadi. Bahkan setelah ucapan ini, banyak ekspresi penatua tiba-tiba berubah, dan ekspresi juga mengungkapkan kesedihan. Medan perang berburu berbeda dari upacara sekte abadi. Dalam festival sekte abadi, cakra berjalan bergiliran, dan tidak setiap saat Anda dapat bertemu dewa sekte abadi Xiao sebagai lawan. Tapi medan perang berburu benar-benar tidak dapat diprediksi. Dan, terakhir kali di medan perang berburu, hampir semua murid yang angkuh di hadapan penatua tewas. Saudara muda Wei, kamu, Duan Molongdou menunjuk ke arah Wei Jiang. Ekspresinya tak terlukiskan, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Huangfu menghela nafas di sampingnya. Kakak senior, ini tidak heran kakak muda Wei. Itu benar-benar menggertak dengan nama belakang Li. Terlepas dari penjelasan Huangfu, wajah Duan Molongdou masih belum membaik, dan kegembiraan melihat Qin Yi Chen tiba-tiba menghilang. Dan bahkan Duan Mu ada di belakangnya, dan wajahnya sangat gelap.